Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Yeni dalam materi lingkaran bagian kedua, yaitu tentang menentukan panjang busur dan luas juring. Materi kelas 8 semester 2. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat menentukan hubungan sudut pusat, keliling, dan panjang busur lingkaran. Peserta didik dapat menentukan panjang busur lingkaran. Peserta didik dapat menentukan hubungan sudut pusat dengan luas juring lingkaran. Peserta didik dapat menentukan luas juring lingkaran. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Nah, kita ingat kembali tentang unsur-unsur lingkaran. Yang pertama adalah jari-jari lingkaran yang merupakan garis ini. Yang warna merah adalah jari-jari lingkaran, jari-jari, ini jari-jari, 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 jari-jari. Sedangkan kalau yang busur pendek, yang ini busur pendek, sisanya busur panjang. Kemudian titik pusat, yang ini titik pusat, tembereng, daerah yang dibatasi oleh tali busur dengan busurnya tembereng. Sedangkan juring, daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Ini juring yang warna oranye. Kemudian tali busur, misalkan yang ini nih ya, tali busur juga. Yang ini juga tali busur, ini juga tali busur, nih tali busur, yang ini juga tali busur, ini tali busur, diameter merupakan tali busur terpanjang. Kemudian yang apotema dari pusat lingkaran tegak lurus ke tali busur. Garis yang tegak lurus dari pusat lingkaran ke tali busur dinamakan dengan apotema. Kemudian yang ini juring kecil yang oranye, sedangkan yang biru adalah juring besar. Yang busur kecil AB, busur kecil yang oranye, sedangkan AB yang belakangnya adalah busur besar. Sekarang ayo kita amati hubungan sudut pusat dengan panjang busur dan luas juring pada gambar di bawah ini. Nah, kalau kita lihat yang 30 derajat adalah sudut AOB. Kalau kita bikin ya sudut AOB per sudut COD, ini bisa kita sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD. Jadi panjang busur AB per panjang busur CD. Nah, kalau diketahui 3, nanti bisa dicari yang satunya lagi. Begitu juga untuk yang luas juring. Misalkan ini sudut AOB per sudut COD sama dengan luas juring AOB per luas juring COD. Ya, jadi sudut AOB per sudut COD sama dengan luas juring AOB per luas juring COD. Atau bisa juga kita pasangkan panjang busur misalkan ini ya, panjang busur AB per panjang busur CD sama dengan luas juringnya juga boleh, luas juring AOB per luas juring COD gitu. Jadi bisa kita bikin 3 persamaan. Berikutnya, nah seperti yang tadi ya, sudut pusat AOB atau sudut AOB ini bersesuaiannya dengan ini busur AB. Atau bisa juga sudut AOB dengan luas juring AOB. Jadi harus sama, kalau sudutnya misalkan sudut AOB, busurnya AB. Jangan sampai terbalik, sudut AOB busurnya CD misalnya, itu jadi salah. Nah, sekarang contoh hubungan sudut pusat, keliling lingkaran, dan panjang busur. Sudut pusat AOB per 360 derajat sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Nah, maka kita kali silangkan, bisa jadinya ini panjang busur kali 360, kali silang ini ke sini, ini kali ke sini, ini kali ke sini juga boleh. Nah, kalau kita kalikan ke situ berarti panjang busur
kali 360 sama dengan A dikali keliling lingkaran. Maka panjang busur aja sama dengan A kali keliling lingkaran dibagi 360. Nah, bentuk ini sama aja dengan bentuk yang kedua ini. Jadi panjang busur sama dengan A per 360 derajat kali keliling lingkaran. Kemudian kita ganti keliling lingkarannya dengan 2πr. Jadi panjang busur itu jadinya sudutnya per 360 dikali 2πr atau dikali keliling lingkaran. Atau bisa juga kita tulis panjang busur sama dengan besar sudut juring per 360 derajat kali 2πr. Besar sudut juringnya itu berarti besar sudut pusatnya atau besar sudut juringnya. Contohnya kayak gini, hitunglah panjang busur AB dari lingkaran di atas. Nah, panjang busur AB sama dengan sudut AOB per 360 dikali 2πr. Nah, sudut AOB 90 per 360 kali 2, 2, pi ganti dengan 22 per 7. R-nya jari-jarinya 14, jadi 2 kali 22 per 7 dikali 14. Nah, sekarang kita kecilin. 14 bagi 7, 2. 2 kali 2, 2, 44. 44 kali 2, 88. Jadi 88 ini kecilin 0 dengan 0. 9 bagi 9, 1. 36 bagi 9, 4. Jadi 1 per 4 kali 88 sama dengan 22. Berikutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua, sebuah lingkaran memiliki juring yang sudutnya sebesar 45 derajat. Jika jari-jari lingkaran tersebut panjangnya adalah 21 cm, berapakah panjang busur yang ada di hadapan sudut 45? Jadi ini masih panjang busur, berarti besar sudut pada juring berarti 45. 45 per 360 kali 2πr. 2 kali 22 per 7 kali jari-jarinya 21. 21 bagi 7, 3. 3 kali 2, 2, 66. 66 kali 2, 132. 132 dibagi 8. 16,5 kali 1, 16,5. Berikutnya hubungan sudut pusat, luas lingkaran, dan luas juring. Nah, untuk sudut pusat dengan luas juring ya, sudut pusat per 360 sama dengan luas juring per luas lingkaran. Jadi kalau luas juring pernya luas lingkaran, kalau panjang busur pernya keliling. Kita kali silangkan sama kayak tadi, kita dapatkan luas juring sama dengan sudut pusat alfa per 360 kali luas lingkaran. Nah, luas juring bisa kita simbolkan alfa per 360 dikali πr kuadrat. Alfanya itu bisa juga diganti dengan besar sudut juring. Contoh soal. Pada gambar berikut, luas lingkaran adalah 48 cm persegi. Luas lingkaran 48 cm persegi. Berapakah luas juring AOB? Nah, sudut AOB per 360 sama dengan luas juring AOB per luas lingkaran. Nah, sudut AOB 135 per 360 sama dengan luas juring AOB yang dicari per luas lingkaran. Karena luas lingkarannya diketahui, berarti kita masuk aja 48. Kemudian kita kali silang. Bisa aja kita kali silang atau kita kecilin dulu. Ini bisa kita kecilin dibagi, sama-sama dibagi 45 misalnya. Bagi 45 ini 3. Ini bagi 45 juga, ini sama dengan 8. Jadi 3 per 8. 3 per 8 sama dengan luas juring AOB per 48. Nah, kalau kita kali silang kan nih 8 luas juring AOB sama dengan 3 dikali 48. Maka luas juring AOB sama dengan 3 dikali 48 dibagi 8. 48 dibagi 8, 6. 6 kali 3, 18. Jadi jawabannya 18 cm persegi. Berikutnya, latihan soal. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang busur RS 45, hitunglah panjang busur PQ. Nah, berarti kalau ini panjang busur RS 45.
itulah panjang busur peki. Berarti kalau kita bikin panjang busur RS per panjang busur peki sama dengan, nah kalau RS berarti sudutnya yang ada RS-nya, ROS berarti sudut ROS per sudut POQ. Nah, kita masukin panjang busur RS 45, panjang busur PQ dicari, misalkan PQ, kasih tanda ini panjang busur, sudut ROS 30, sudut POQ 60. Nah, maka kita kali silangkan 30 PQ sama dengan 45 kali 60. Maka PQ aja sama dengan 45 dikali 60 dibagi 30. 60 bagi 30 2. 2 kali 45 sama dengan 90 cm. Nah, begitu juga untuk yang kedua nih pada gambar berikut juga panjang busur AB 75, busur BC 25 dan luas juring OAB 135, hitunglah luas juring OBC. Berarti panjang busur AB per panjang busur BC sama dengan luas juring OAB per luas juring OBC. Ini luas juring itu boleh OAB atau AOB, boleh sama aja ya. Nah, masukin angkanya sama kayak yang ini tadi, yang atas, kemudian kali silang. Kamu cari sendiri jawabannya, nanti dikumpulkan. Begitu juga untuk soal nomor 3, 4, 5. Soal yang ini nanti kamu kumpulkan di Google Classroom. Mudah-mudahan bisa membantu kamu untuk memahami materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.